وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا يا رب العالمين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat dimudahkannya kita untuk hadir di majlis yang mulia ini, yang kita semua memohon kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai amal saleh kita yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kita sampaikan pada suhasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Sebelum kita masuk pada kajian kitab Minhajul Muslim, sedikit saya memberikan prolog pengantar, karena ada satu fenomena biasanya justru di bulan Syawal yang mestinya harus kita semangat, tapi yang justru yang terjadi spirit kaum muslimin mengalami degradasi. Kita menyisir dulu apa spirit yang pernah kita hadirkan di bulan Ramadan. Setelah itu kita memaparkan bagaimana kiat untuk mempertahankan semangat Ramadan itu. Nanti kalau ada waktu masih kita lanjutkan kajian kitab Minhaj al-Muslim. Paling tidak ada 4 semangat Ramadan yang kita mampu hadirkan di bulan Ramadan. Apa 4 semangat itu? Yang pertama adalah semangat memanage waktu dengan baik. Betapa kita di bulan Ramadan kita merasakan waktu-waktu kita adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, waktu yang kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jam-jam segini, maaf, kita selesai buka puasa, kita sudah mulai siap-siap untuk menuju ke masjid melakukan sholat isya dan sholat tarawih. Sekalipun bisa jadi sebagian saudara-saudara kita mereka bekerja, tapi mereka mendisiplinkan dirinya bagaimana agar sebelum maghrib sudah sampai di rumah, dan juga isyaknya melakukan sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Tapi apa yang terjadi di luar bulan Ramadan seakan itu begitu cepat memudar. Pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh banyak masjid yang selalu di bulan Ramadan itu dihadiri oleh para jamaah, nah bulan Syawal mengalami degradasi yang sangat luar biasa tajamnya. Nah, ini yang mestinya tidak boleh terjadi. Yang mestinya harus terjadi pada diri kita, semangat kita harus naik.
Seperti kata Syawal sendiri itu kan sebenarnya ia berasal dari kata syala, yang maknahu irtafa, artinya adalah naik. Mestinya semangat kita naik, bukan mengalami degradasi. Waktu kita luar biasa. Nanti kita sudah melakukan sholat tarawih, kita sudah memanage waktu kita bagaimana jam 3 paling tidak kita bisa bangun. Kita melanjutkan salat malam kita dan melakukan sunnah Rasul yang tidak lain adalah sahur, karena kata Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Setelah sahur kita begitu bersiap-siap bergegas menuju ke masjid, dan ke masjid yang kita inginnya tidak telat karena kita ingin merawat baik-baik sholat sunnah kita, terutama sholat qobliyah subuh, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita tentang nilai daripada salat qabliyah subuh itu adalah khairun minad dunya wa ma fiha. Dia lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya salat qabliyah subuh itu termasuk dari satu dari 12 salat sunnah rawatib yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Baru tadi yang satu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi jumlahnya ada 12. Kita disiplin. Nah, betapa di waktu Ramadan kita juga tidak hanya melakukan sholat subuh, kita berupaya semaksimal mungkin untuk tetap berdiam di masjid, berzikir kepada Allah untuk melakukan sholat syuruk. Nah, menunggu sholat syuruk ketika tidak berada di hari Sabtu, di hari Ahad, saat tidak ada pengajian, kita memperbanyak tilawatul Quran, kita memperbanyak zikir kita kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Seakan itu semua hanya ritual yang dihadirkan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan saja, tapi di bulan Syawal kemudian memudar, sehingga banyak kaum muslimin yang menjadi Ramadaniyun tidak menjadi Rabbaniyun, menjadi hamba dari bulan Ramadan, tidak menjadi hamba dari Rabb Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, ada 2 ayat yang ada dalam surat yang ke-63 yang mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita menggunakan waktu sebaik mungkin. Perintah-perintah Allah kita lakukan semaksimal mungkin sebelum datang kepada kita kematian, lalu kita menyesal. Ayat ke-10 dan ayat 11 dari surat 63 surat Al-Munafiqun, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkan dari apa yang kami telah rizkikan kepada kalian. Mimma, minnya itu ulama-ulama tafsir mengatakan yufidu tabi'in, memiliki makna sebagian. Allah tidak menginginkan dari kita keseluruhan dari apa yang Allah rizkikan kita infakkan, tapi Allah menginginkan sebagian saja. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang dari kalian itu kematian. Dan kematian itu adalah sesuatu yang unik. Kematian Allah tidak informasikan kepada kita. Tidak ada di antara kita yang kedatangan malaikat Israel, nah hari-hari ini lalu menginformasikan kepada kita, Pak tolong siap-siap ya, nanti insya Allah setelah 1 pekan Bapak meninggal dunia, nanti saya cabut nyawanya. Ada yang kedatangan malaikat Israel? Kan tidak ada.
Sengaja Allah rahasiakan. Dan kenapa Allah rahasiakan? Itu sebenarnya rahmatan lil mu'minin, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Karena apa? Tujuannya agar kita selalu dalam performa yang terbaik. Tujuannya agar kita memanfaatkan waktu-waktu kita menjadi waktu yang produktif dalam ketaatan kepada Allah. Lihat lanjutkan ayat itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul fayaqula rabbi laula akhartani. Lalu ia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, jikalau engkau menunda pada waktu yang dekat, beberapa saat engkau menunda kematianku, maka ada dua hal yang dia inginkan. Yang pertama adalah fa'as-saddaqa, maka aku akan bersedekah. Menyesal, Pak, ketika kita diberi harta oleh Allah dan harta itu kita tidak konekkan dengan akhirat kita. Maka hari-hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa. Ada emak-emak yang Masya Allah itu punya duit banyak, tapi yang punya duit banyak itu kan sebenarnya banyak juga, Pak. Tapi punya duit banyak yang mengkonekkan hartanya dengan akhirat itu yang nggak banyak. Sampai nyumbang berapa ratus miliar kan itu untuk mendirikan satu pesantren. Nah itu baru keren, Pak. Itu baru keren. Nah orang seperti ini nanti dia tidak akan menyesal. Tapi orang-orang yang diberi harta oleh Allah lalu ia tahan hartanya, maka ia nanti akan menyesal. Fa'as-saddaqa, kalau engkau tunda kematianku maka aku bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Ini Bapak sekalian, maka pastikan kita menggunakan waktu-waktu kita dalam ketaatan kepada Allah. Pastikan dari waktu ke waktu kita punya program peningkatan kualitas diri kita, punya program perbaikan diri kita, sehingga apa? Waktu-waktu kita benar-benar menjadi waktu yang memberikan manfaat untuk kebaikan kita di masa-masa yang akan datang. Tapi kematian kata Allah, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajal." Dan tidaklah Allah menunda kepada seseorang ketika ajalnya itu datang. Nggak bisa, Pak. Maka silahkan lihat, sehebat apapun orang, sekuat apapun seseorang, apakah ia kemudian kuat secara materinya, lalu ia mampu menghadirkan dokter-dokter spesialis jelang-jelang kematiannya atau dia saat sakit parah, kira-kira dokter itu bisa menunda kematian seseorang atau tidak? Dulu ada orang kuat nomor satu di negeri ini. Logikanya kalau dokter itu bisa menunda kematian seseorang, maka apa yang terjadi? Ia tidak akan mati. Tapi ternyata ia meninggal dunia. Padahal di sekelilingnya ada dokter-dokter spesialis yang multidisiplin ilmu. Dokter spesialis. Nah, inilah jemaah sekalian yang harus kita gunakan baik-baik di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Pastikan kita meneladani spirit kita dalam memanage waktu saat kita berada di bulan Ramadan. Yang kedua jemaah sekalian, yaitu spirit mengendalikan diri. Di bulan Ramadan, Masya Allah, kita benar-benar merasakan suasana yang kondusif. Kita tiba-tiba menjadi seorang mukmin yang Masya Allah luar biasa, bisa mengendalikan diri kita. Yang semula sukanya marah-marah, akhirnya di bulan Ramadan gak pernah marah. Kalau marah bisa jadi durasi waktunya tidak seperti saat kita di luar bulan Ramadan. Suasana negeri ini, tempat kita tinggal tiba-tiba kondusif, tiba-tiba sangat religius sekali. Karena apa? Kita mampu mengendalikan diri kita. Tidakkah memang kita dapati bahwa ada karakteristik nafsu itu yang disebut dalam surat 12 ayat 53. Allah berfirman surat Yusuf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratu bisu'. Tapi ini satu dari 3 karakteristik nafsu. Ada nafsu namanya nafsu ammarah, ada nafsu lawamah, dan satu lagi adalah nafsul
mutmainnah. Tapi insyaallah mudah-mudahan yang hari ini nafsunya mutmainnah semuanya. Amin. Nafsu yang tenang, nafsu yang taat sama Allah. Berbeda dengan dua nafsu sebelumnya. Ammarah itu pengennya nyuruh kepada kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Lalu yang kedua ini nafsu kelas middle, kelas pertengahan, yaitu lawamah. Surat 75 ayat 2. Di ayat pertama Allah katakan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Jiwa yang ketika jiwa itu jatuh pada perbuatan maksiat kepada ia cela perbuatan dosanya. Tapi amarah enggak. Merasa enjoy dengan kemaksiatan. Nah, karena mengendalikan nafsu, memanage waktu itu bukan perkara yang gampang. Apalagi kalau kaitannya dengan objek yang dicintai oleh manusia. Yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat yang ketiga, ayat yang ke-14. Ada 6 hal yang biasanya kita sukai. Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dihiaskan bagi manusia apa objek yang dihiaskan oleh Allah kepada manusia, hubbus syahwat, cinta kepada kesenangan-kesenangan. Apa yang lazim disukai oleh manusia 6. Bapak Ibu ngaku atau tidak, ya 6 ini pasti suka. Satu apa Pak? Halo. Yang pertama adalah minan nisa, wanita. Ada atau tidak di sini bapak-bapak yang tidak suka sama wanita, Pak? Kalau sukanya sama laki-laki malah repot itu, Pak. Iya kan? Tapi yang menjadi pertanyaan, salahkan kita mencintai lawan jenis? Tidak. Tergantung pada motifnya. Kalau motifnya karena iman, itu namanya cinta yang legal. Tapi kalau motifnya karena hawa nafsu, nah itu yang cinta ilegal terhadap wanita. Ia mencintai wanita, tapi kemudian ia nikahi. Dan kemudian ia membangun rumah tangga seperti rumah tangganya Rasulullah, seperti rumah tangganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia membangun keluarga yang islami. Ia mampu menghidupkan nilai-nilai Islam di rumah tangganya. Ia tahu tentang peran sebagai seorang ayah, yang istri kita tahu peran dia sebagai seorang istri yang kemudian bahu-membahu untuk menghadirkan nilai-nilai Islam di rumah tangga. Terutama para ayah ini yang harus hati-hati. Jangan ada di antara kita yang menyerahkan totalitas urusan anak itu pada istri, Pak. Saya ingin ajak sedikit Bapak Ibu sekalian untuk mentadaburi satu ayat yang ada di dalam surat Al-Balad. Itu Allah bersumpah dengan walid. Wa walidi wa ma walad. Demi orang tua, demi ayah, dan apa yang ia lahirkan. Di sini kan pasti banyak pertanyaan. Kenapa Allah bersumpah dengan ayah? Allah tidak bersumpah dengan ibu. Itu pertama. Yang kedua, kenapa Allah menggunakan kata ma, wa ma walada, dan apa yang ia lahirkan? Kenapa Allah tidak menggunakan waman walad, dan ia lahirkan? Ini kan pertanyaan. Dua hal ini saya singkat ingin uraikan. Pertama, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, dan Allah punya otoritas untuk bersumpah dengan apa saja, termasuk dengan makhluknya Allah, itu legal. Maka di dalam Al-Quran kita dapati Allah bersumpah bertaburan dengan makhluknya. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza tala wan nahari idza jalla wal laili itu Allah bersumpah dengan makhluknya semua. Dengan matahari, dengan bulan, gitu kan, dengan malam, dengan siang, ya, dan juga makhluk yang lain. Ini bersumpah dengan walid, dan itu memberikan satu isyarat bahwa sesungguhnya ayah
dalam keluarga itu punya peran yang vital dalam membentuk keluarga yang penuh dengan as-sakinah mawaddah warahmah. Wa ma walada, dan Allah tidak mengatakan man itu memberikan satu isyarat yang dilahirkan, yang dibentuk itu adalah tidak anak tentunya, akan tetapi adalah karakteristiknya. Karena ayah tidak melahirkan kan, yang melahirkan siapa? Istri. Dan itu tidak man, tapi ma itu berikan satu isyarat bahwa karakteristik anak itu yang sangat menentukan adalah ayah. Ketika seorang ayah dia punya leadership yang baik, ia bisa mengarahkan istrinya, memberikan pendidikan yang terbaik, memberikan tarbiyah yang baik kepada anak-anaknya. Jadi orang-orang hebat itu rata-rata memang mereka punya visi keluarga yang jelas. Satu saat saya ketemu dengan seorang ayah, seorang bapak-bapak yang ia dikaruniai oleh Allah anak semuanya 11, tapi satu meninggal dunia. Jadi yang tersisa adalah 10, dan 10-nya itu semuanya hafal Quran. Jadi punya anak 10, ya kan? Yang masih sisa dari 11, 10-10-nya itu hafal Al-Quran. Jadi ketika jemput istrinya, karena istrinya waktu itu pas belajar sama saya juga, ditanya itu. Saya tanya sama beliau itu, gimana ceritanya mendidik anak 10 kok semuanya bisa hafal Quran? Jadi kata beliau, kuncinya memang seorang ayah itu punya leadership yang baik dan tahu tentang visi dan misi keluarga. Dan ia juga tahu tentang konsep pendidikan. Konsep pendidikan banyak kata beliau, tapi yang saya tekankan 2. Yang pertama adalah keteladanan. Yang kedua adalah doa. Keteladanan. Jadi kata beliau, kami di rumah itu ketika anak-anak belum ke pesantren, itu kita punya kesepakatan dengan anak-anak. Jadi sebagaimana anak-anak itu nanti punya program ngafalin Quran per hari, maka saya sebagai seorang ayah, saya juga punya target hafalan juga. Sekalipun kata beliau, ya kan, yang sering itu target saya nggak sampai, anak-anak sampai. Karena biasanya hafalannya bapak-bapak dengan hafalan anak kita itu kuatan mana Pak? Kuatan anak-anak atau bapaknya Pak itu? Tapi paling tidak seorang ayah itu punya, ia harus menjadi keteladanan. Menjadi teladan. Silahkan lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika direkomendasikan oleh Allah agar kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Surah 60 ayat 4 kan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Selain memang pada aspek akidah, tapi ada aspek-aspek lain yang kita memang duplikasi dari Nabi Ibrahim, yaitu tentang keteladanan beliau. Ketika dalam surat 14 ayat yang ke-40 kan beliau minta sama Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, wahai Tuhanku, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan juga anak keturunanku. Kenapa beliau kok tidak minta anak keturunannya dulu, tapi minta dirinya sendiri dijadikan oleh Allah sebagai muqimas salat? Karena itu message-nya, pesannya adalah ada edukasi ilahiyah, pembelajaran ilahiyah dari Allah Ta'ala, bahwa dalam mendidik anak itu kita memperhatikan diri kita terlebih dahulu. Kita harus siap menjadi teladan. Itu jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Jadi ini pentingnya pengendalian diri. Dan orang-orang yang mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan nafsunya, nanti di akhirat Allah anugerahkan kepadanya surga. Surat 79, surat An-Nazi'at ayat 40 ayat 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang khafa maqama rabbih, ia takut pada keagungan Rabbnya dan ia
mampu menahan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga itu adalah tempat kembali. Allah sengaja berikan reward yang sangat luar biasa surga. Karena apa? Mengendalikan diri itu mudah atau susah? Halo? Susah. Iya kan? Kalau itu mudah, mungkin maaf, di Bandung itu kan ada penjara namanya Sukamiskin. Itu nggak banyak yang tinggal di sana, Pak. Kenapa mereka masuk ke sana? Ketika memang Allah potret bahwa di antara yang dicintai itu selain istri itu adalah anak. Kadang-kadang dia tidak pengen korupsi, tapi anaknya coba minta sesuatu yang bernilai mahal. Lalu orang tuanya ketika dia jadi pejabat, yang dulu ketika menjadi pejabat, menjadi pegawai biasa, rajin ngaji, kalau eselon 4, eselon 3, eselon 2 mulai nggak mau ngaji, Pak. Silahkan Bapak-Bapak lihat. Ini pengalaman saya ngajar di instansi pemerintah di perusahaan-perusahaan itu lama, Pak. Mungkin ada sekitar 20-25 tahun. Itu saya amati. Itu kalau masih pegawai biasa rajin, Pak. Tapi nanti kalau dia udah eselon 4, itu ngajinya sudah seistiqomah ketika dulu jadi pegawai biasa. Apalagi nanti kalau sudah eselon 3, Pak. Wah, itu udah jarang, paling ngajinya mungkin 1 bulan itu sekali. Tapi kalau eselon 2 itu kalau dia tidak punya keimanan yang kok pasti gak ngaji. Tapi saya kenal ada seorang pejabat eselon 2 itu kalau saya ngajar di kantornya dia selalu hadir. Tapi setahu saya itu hanya 1, Pak. Hadir, Pak, itu. Masya Allah luar biasa. Makanya itu saya ketika habis pandemi saya ngisi di kantor, saya tanya, ini kenapa Bapak ini gak dipindah-pindah? Susah, Ustaz. Nyari orang yang profesional, yang punya integritas itu susah. Orang yang profesional banyak, tapi orang yang punya integritas, memiliki sifat jujur itu yang enggak. Itu yang susah, Pak. Jadi mensinergikan antara profesionalisme dan integritas dan kejujuran itu kan enggak gampang. Itu. Dan itu fakta orang tidak jujur kadang-kadang anak. Kadang-kadang adalah hubbud dunya, maka Allah sebut setelah zuyina linnas hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Harta yang melimpah berupa emas dan perak. Iya kan? Setelah dia punya emas dan perak, sudah sampai pada nisab, ia cintai, ya mestinya dia zakati, dia enggak zakat. Yang dianalogikan nanti tentunya ada yang namanya tabungan, ada yang namanya deposito, ada yang namanya saham, ada yang namanya sukuk retail. Ketika sampai pada nisab itu harus dizakat, tapi karena cintanya terhadap harta dia tidak lakukan. Itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah wa azakumullah ta'ala. Baik, masuk pada item yang ketiga. Spirit apa yang perlu kita pertahankan di bulan Ramadan, di bulan Syawal seperti ini? Dari spirit Ramadan adalah spirit kita mampu menghadirkan kesabaran. Oh, di bulan Ramadan kita akan menjadi orang yang sangat sabar sekali. Sabar itu ada 3 jenis. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Masya Allah, kita tiba-tiba seakan-akan kita ini menjadi orang yang alim, orang yang abid, ahli ibadah. Ibadah kita luar biasa. Sabar kita dalam ketaatan kepada Allah luar biasa. Sabar kita dalam menghadapi kemaksiatan luar biasa. Dan juga termasuk sabar saat kita diuji oleh Allah. Dan ingat bahwa ujian itu tidak sesuatu yang ia bentuknya keburukan, tapi kebaikan itu juga termasuk bagian dari ujian. Surat 21 ayat 35, surah Al-Anbiya, Bapak sekalian. Ayat 35. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kata Allah, setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Wa nabluukum, dan kami uji kalian bisyarri, dengan keburukan. Kenapa Allah sebutkan keburukan dulu? Karena selama ini memang kebanyakan manusia itu yang memaknai, yang mengidentikan yang namanya ujian itu ya keburukan. Padahal Allah katakan tidak hanya wa nabluukum bisyarri, tapi juga wal khairi.
punya anak misalnya 3, satu kuliah di Amerika di perguruan tinggi yang paling bagus, satu lagi kuliahnya di Asia Timur di Jepang, satu lagi kuliahnya di Timur Tengah di Universitas Islam Madinah. Wah, itu kan godaannya luar biasa, Pak. Itu bisa menjadi sombong, Pak. Ini kan kebaikan kan? Halo, kebaikan atau tidak? Punya anak-anak yang hebat. Dia tidak menjadi tawadhu, tapi dia menjadi orang yang sombong. Gak ada itu. Di Harapan Baru Regensi yang punya anak-anak hebat kayak saya itu gak ada. Itu juga bagian dari ujian, Pak. Maka Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada kami kalian dikembalikan. Dan satu lagi jemaah sekalian adalah spirit bersyukur. Spirit untuk bersyukur. Dan ada seorang hamba Allah Ta'ala, ia tidak nabi, ia tidak rasul, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Karena apa? Ia punya spirit syukur, bersyukur kepada Allah, yaitu Luqman. Nanti silakan dilihat di surat 31, surat Luqman ayat yang ke-12. Wa ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah, agar kalian itu bersyukur kepada Allah. Kita ini kan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita kan unlimited, Pak. Yang Allah ingatkan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa banyaknya sampai lebih dari 30 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kalian dustakan? Allah anugerahkan kepada kita habis maghrib seperti ini ngaji. Ini nikmat atau tidak? Nikmat itu tidak selalu identik dengan materi. Non materi justru lebih banyak. Kita bisa ngaji apalagi agak nyandar-nyandar. Enak atau tidak, Pak, ngaji nyandar, Pak? Oh enak, Pak. Ngaji ya, karena kita sudah S2 selalu selonjoran, Pak, itu. Enak juga kan gitu, Masya Allah. Nikmat itu nikmat, Pak, Masya Allah, nikmat. Subhanallah, nikmat yang begitu luar biasa banyaknya yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka pastikan setiap kita harus syukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita syukuri. Pertama adalah nikmatul hidayah. Kita bersyukur kepada Allah diberi hidayah oleh Allah. Hidayatul iman sehingga kita menjadi seorang mukmin, kita menjadi seorang muslim. Ini kan nikmat terbesar, Pak. Nikmatul hidayah. Sekalipun hidayah ini, kenapa kita sudah diberi hidayah oleh Allah, kok setiap hari minimal 17 kali kita minta sama Allah selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kan kita sudah dikasih hidayah. Naam, iya. Karena apa? Ada potensi hidayah itu lepas dari seseorang. Apalagi kita ini kan hidup di akhir zaman, Pak. Tidakkah Rasulullah SAW ingatkan kepada kita dalam hadis yang kebanyakan kita tahulah, badiru bil a'mali sholihati fitanan kaqita'il lail mudlimin. Bergegaslah kalian untuk melakukan amal-amal soleh sebelum datang fitnah bagaikan potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Orang di pagi hari dia beriman, nanti sorenya dia kafir. Au yumsi mu'minan, atau sorenya dia beriman, wa yusbihu kafir, besok paginya dia kufur. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, ia menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Ada atau tidak gitu, Pak? Terjadi. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Jangankan kita, Pak, sekelas, ya, sekelas sahabat ada yang pernah sempat murtad, tapi akhirnya balik lagi. Pernah kan dengar kisahnya seorang sahabat Rasul namanya Tulaihah ibnu Khuwailid kan? Halo? Pernah saya sampaikan, kayaknya banyak yang lupa atau banyak yang ingat, Pak. Tulaihah ibnu Khuwailid kana mu'minan summa kafar, asalnya beriman, Pak. Karena fitnah dia ingin menjadi tokoh, menjadi orang besar. Ketika Rasulullah SAW meninggal dia murtad. Tapi akhirnya disatukan oleh Khalid bin Walid
radhiyallahu anhu. Akhirnya disadarkan, dan alhamdulillah syukurnya dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan besar, dan kemudian dia balik lagi ke Islam, maka ia tetap namanya ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena parameter sahabat itu adalah dia meninggal dalam keadaan beriman dan dia pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia pernah murtad. Tulaiha ibnu Khalid, dan bahkan dia juga pernah mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Apalagi kita, Pak, kita fitnah di akhir zaman. Kalau kita tidak memperkokoh spiritualitas kita, pemahaman kita dan agama, kita bisa tergelincir. Nah, selain nikmatul hidayah itu adalah nikmat umur dan kesehatan. Nikmat umur dan kesehatan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menekankan hal ini? Karena Rasul katakan nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak orang itu yang tertipu dengan dua kenikmatan itu. Yang pertama adalah as-sihhah, yaitu sehat, wal faraq, yaitu waktu luang. Kita masih diberi waktu, diberi umur oleh Allah, tapi sayangnya kita tidak manage baik-baik. Yang banyak Bapak Ibu sekalian, orang itu mulai rajin ibadah, ibadahnya banyak itu saat sehat atau saat sakit, Pak? Halo? Saat sehat atau saat sakit? Saat sakit. Istighfarnya banyak, zikirnya banyak, pengen sholat banyak, masalahnya dia tidak seproduktif ketika mestinya dia masih sehat. Kalau dia masih sehat, mestinya dia produktif. Tapi karena dia sakit, ibadahnya seringkali tidak maksimal. Ya kan? Maka pastikan kesehatan ini kita jaga baik-baik, dan pada waktu yang bersamaan spirit untuk menjadikan waktu kita menjadi waktu yang produktif itu yang harus kita rawat baik-baik. Karena maaf, fisik ini kan kendaraan yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Seperti apa optimalisasi dan maksimalisasi ibadah kita kepada Allah, di antara yang menentukan adalah kesehatan fisik kita. Maka kita diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus minta kesehatan kepada Allah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Tapi ada ikhtiar dohir, karena kadang-kadang saya disalah-salahin juga, Ustaz. Pak, ini Ustaz, ini kita kan sudah ke masjid, katanya Ustaz kalau ke masjid sehat, tapi kok ini udah ke masjid tapi kok kena stroke, Pak. Yang disalahin jangan ke masjidnya, Pak. Yang disalahin dia ke masjid. Pertanyaan saya, pola makannya seperti nilai-nilai masjid atau ngawur, Pak? Iya kan? Jadi kalau ke masjid, kalau setiap hari makannya tongseng, makannya sate, makannya sop, makannya gulai gitu kan. Artinya kan dihancurkan itu kan nilai-nilai masjid, dihancurkan sendiri, Pak. Ya, kita ke masjid insya Allah sehat, tapi pola makan kita harus kita jaga baik-baik. Itu jadi di masjid kita menghadirkan nilai-nilai Islam, di luar juga nilai-nilai Islam, termasuk adab dalam makan itu juga kita jaga. Itu jemaah sekalian rahimakumullah. Dan satu lagi ketiga adalah kemampuan berpikir. Kita diberi akal oleh Allah, dan akal ini sangat luar biasa hari-hari ini, apalagi orang bisa membuat kecerdasan buatan, Pak. Saya kadang-kadang ini mikir tuh, dulu sebelum ketemu ini gimana ceritanya, kok kita ngetik misalnya kita bahas tentang spirit Ramadan gitu kan, itu kita tanya sama alat kok bisa ngasih informasi luar biasa banyaknya, itu ceritanya gimana itu, Pak? Itu iya kan? Itu saya dulu mikir lama, Pak, ini gimana itu kan. Jadi akhirnya ketemu juga kan, akhirnya itu basisnya ada basis data kan, itu kan data, Pak. Kecerdasan yang berbasis data, tapi kalau datanya nggak ada ya nggak akan muncul gitu. Makanya kenapa kita tidak boleh menjadikan Google ya kan itu sebagai rujukan asasi dalam beragama, nggak boleh, Pak. Apalagi YouTube itu nggak boleh.
Rujukan keagamaan kita dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Kita menghadiri pengajian seperti ini, kita harus menjadi tilmidul ustad, tilmidul syekh. Jangan menjadi muridnya Profesor Google, menjadi muridnya Kiai YouTube. Itu nggak boleh, Pak. Tilmidul syekh. Karena apa? Kita tidak bisa melakukan klarifikasi kepada Google itu. Baik, poin yang terakhir. Lalu bagaimana caranya kita merawat spirit tadi? Hadirkan 5 hal. Yang pertama, ingat selalu janji kita kepada Allah. Dalam surah Al-Fatihah yang kita juga baca paling tidak 17 kali kan? Sekalipun saya katakan ya paling enggak 40 kali lah, jangan 17 kali. Itu kan sholat fardu saja kan. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini janji kita bahwa kita janji sama Allah, kita hanya menjadi hamba Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kalau kita lihat dalam pendekatan ilmu balaghah. Jadi taqdimu maf'ulun bihi minal fi'li wal fa'il itu yufidul hasr. Jadi memiliki fungsi pembatasan, hanya kepada Engkau kami menyembah, kami menghambakan diri. Artinya kita tidak menjadi hamba selain Allah. Kita tidak menjadi hamba rupiah, tidak menjadi hamba dinar, atau apalagi menjadi hamba hawa nafsu. Itu insya Allah spirit Ramadan kita itu akan maksimal. Yang kedua adalah sering-sering melakukan muhasabah, evaluasi diri. Dan di hari-hari seperti ini di bulan Syawal, itu dulu kalau para sahabat, para tabi'in, itu mereka selalu mengoptimalkan melakukan evaluasi diri. Apa yang dievaluasi terkait dengan ibadahnya. Kira-kira ibadahnya itu diterima atau tidak, Pak? Ibadahnya diterima atau tidak? Ini maaf, kira-kira ibadah kita diterima atau tidak? Itu insya Allah mudah-mudahan diterima gitu. Tapi kan kita tidak dapat bocoran kan gitu. Baik, yang ketiga cepat karena waktunya sudah habis, yaitu lakukan apa yang disebut dengan muraqabah. Surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12 nanti dilihat. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atas kalian itu sungguh ada malaikat-malaikat yang menjaga. Malaikat yang mulia, katibin yang mencatat, yang menulis amal-amal kita. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Semua yang kita lakukan tahu. Maka kita harus selalu berada dalam pengawasan Allah. Yang keempat, lakukan mu'aqabah, memberikan sanksi terhadap diri kita ketika kita melakukan keterangan-keterangan. Kalau dulu ada sahabat Rasul namanya Abu Talha. Ketika beliau satu saat itu sholat itu kehilangan kehusyukannya karena ada seekor burung yang lewat di depannya. Besoknya puasa 3 hari berturut-turut. Yang terakhir, mujahadah. Lakukan optimalisasi amal kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Baik, saya kira ini jemaah sekalian yang bisa sampaikan pada pertemuan pengantar ya. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita mulai dengan kajian kitab Minhaj Al-Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazair. Kita biasanya kan butuh pemanasan dulu Pak itu. Baik, saya kira ini nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita buka tanya jawab. Untuk kali ini saya kira cukup. Subhanaka bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum banyak juga yang hadir juga ya. Masih di pulang kampung atau gimana itu?